Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MK Kopi yang budiman, salam sejahtera, salam sehat penuh keberkahan untuk kita semua. Semoga senantiasa dilimpahkan rahmat penuh kasih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba yang selalu pandai bersyukur akan nikmatnya. Amin. Sahabat sekalian, kali ini kita bertemu kembali dalam visual suara dengan tutur kisah Nabi Hud yang diambil dari Gramedia Blog pada kisah 25 Nabi dan Rasul. Namun sebelum berlanjut, sudilah kiranya sahabat sekalian menandai diri dengan klik tombol subscribe bagi yang belum, serta tekan tombol lonceng agar selalu mendapatkan video-video terupdate dari kami. Selamat menikmati. Kisah Nabi Hud, mukjizat Nabi Hud, sejarah dan perjalanan dakwah. Beriman kepada Nabi dan Rasul merupakan rukun iman keempat bagi umat muslim, sehingga sangat dianjurkan bagi kita untuk tidak hanya sekedar mengetahui 25 Nabi dan Rasul, tapi wajib pula mengetahui sejarah dan mengimaninya. Banyak sekali hikmah, pelajaran, dan tauladan yang kita dapatkan dengan mempelajari kisah-kisah para nabi dan rasul. Iman kepada nabi dan rasul dapat menumbuhkan rasa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui alam semesta, karena meyakini dan mempercayai berbagai kejadian luar biasa yang terjadi di zaman nabi dan rasul terdahulu. Selain itu dapat pula menumbuhkan semangat dalam beribadah, karena kita memahami akhir kehidupan orang-orang zalim yang ingkar kepada Allah Ta'ala ketika di zaman Nabi. Dalam Islam terdapat 25 Nabi dan Rasul yang wajib untuk dipercaya dan diimani. Mulai Nabi, yaitu Nabi Adam alaihissalam, hingga yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejarah singkat Nabi Hud. Nabi Hud alaihissalam merupakan salah satu dari 25 nabi utusan Allah Ta'ala yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Nabi Hud alaihissalam yang merupakan nabi keempat ini berasal dari bangsa Arab, tepatnya suku Ad. Kisah dakwah Nabi Hud alaihissalam kepada kaum Ad juga bisa ditemukan melalui buku Nabi Hud yang ada. Diriwayatkan dari Abu Dzar, nabi-nabi lain yang berasal dari bangsa Arab selain Nabi Hud alaihissalam adalah Nabi Saleh alaihissalam, Nabi Syuaib alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak kecil Nabi Hud alaihissalam dikenal sebagai sosok yang memiliki perilaku sangat terpuji. Di antaranya jujur, amanah, berbudi pekerti luhur, bekerja keras, serta sangat bijaksana dan ramah dalam bergaul dengan kawan-kawan sepantaran di sekelilingnya. Kisah tentang kehidupan dan perjalanan dakwah Nabi Hud alaihissalam sendiri banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Nama Hud bahkan diabadikan sebagai nama salah satu surat di Al-Quran, yakni surat ke-11. Seperti diriwayatkan dalam Al-Quran, surat Hud ayat 50 yang menyebutkan tentang Nabi Hud alaihissalam dan kaum Ad. Kepada kaum Ad, kami utus saudara mereka, Hud. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Selama ini kamu hanyalah mengada-ada." Quran surat Hud ayat 50. Wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepadamu atas seruanku ini. Imbalanku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku.
Tidakkah kamu mengerti? Quran surat Hud ayat 51. Semasa hidupnya Nabi Hud alaihissalam menempati sebuah daerah yang disebut dengan Al-Ahqab, tepatnya di sebelah utara Hadramaut, berada di antara Yaman dan Oman. Hadramaut adalah sebuah daerah yang sangat indah karena memiliki tanah yang subur. Banyak hasil pertanian yang tumbuh dengan baik dari tanah subur Hadramaut. Selain diyakini sebagai tanah kelahiran Nabi Hud alaihissalam, Hadramaut juga diyakini sebagai daerah di mana Nabi Saleh alaihissalam dilahirkan. Bukan hanya menyimpan fakta sebagai tanah kelahiran Nabi Hud alaihissalam dan Nabi Saleh alaihissalam, tetapi Hadramaut juga menyimpan keistimewaan lain, yaitu terdapat bangunan suci umat Islam yang disebut dengan Qabr Hud atau makam Hud. Di dekat Qabr Hud terdapat sebuah masjid yang selalu ramai dikunjungi peziarah, terutama pada tanggal 11 Sya'ban. Sejarah Nabi Hud alaihissalam sangat erat kaitannya dengan kaum Ad, yaitu kaum yang di zaman Nabi Hud alaihissalam dan merupakan kaum tertua setelah dibinasakannya kaum yang zalim kepada Nabi Nuh alaihissalam. Diriwayatkan Nabi Hud alaihissalam adalah cucu dari Nabi Nuh alaihissalam, atau bisa disebut juga merupakan keturunan dari Sam bin Nuh atau kaum Ad. Kaum Ad yang hidup di zaman Nabi Hud alaihissalam dikenal sebagai kaum yang hidup dengan amat nyaman dan sejahtera. Kehidupan mereka makmur karena dilimpahi dengan ladang, pertanian yang terhampar subur dan hijau, hewan ternak yang sehat dan banyak, serta aliran air yang menyimpan dan segar. Selain itu, perawakan tubuh kaum Ad juga diketahui besar dan kuat sehingga sangat menguntungkan mereka dalam bekerja sehari-harinya. Namun kenikmatan dan berbagai berkah yang dilimpahkan kepada kaum Ad tidak serta-merta membuat mereka bersyukur dan menyembah Allah Ta'ala. Kaum Ad tidak mengenal Allah Ta'ala sebagai Tuhan mereka, sama seperti yang dilakukan oleh kaum sebelum mereka, yaitu Nabi Nuh. Mereka menyembah patung buatan mereka sendiri dan diberi nama dengan Samud dan Al-Hattar. Perjalanan dakwah Nabi Hud. Target utama dari dakwah yang dilakukan oleh Nabi Hud alaihissalam adalah kaum Ad yang bermukim di sekitar tempat tinggal Nabi Hud alaihissalam, untuk menyerukan ajaran agar menyembah Allah Ta'ala dan menghindari perbuatan musyrik. Kaum Ad dikenal menyembah patung berhala yang mereka buat sendiri, seperti ditunjukkan dalam Al-Quran surat Hud ayat 52. Dan Hud berkata, "Wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa." Quran surat Hud ayat 52. Kisah Nabi Hud diutus sebagai penolong bagi kaum Ad. Keringat dan usaha tiada henti yang diperjuangkan oleh Nabi Hud alaihissalam dalam menyerukan kebaikan kepada kaum Ad, selain diabadikan ke dalam Al-Quran surat Hud, juga diabadikan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 128 hingga 135. Nabi Hud alaihissalam menyuruh kepada kaum Ad untuk meninggalkan patung berhala yang mereka sembah dan beralih menyembah kepada Allah Ta'ala. Nabi Hud alaihissalam pun menunjukkan bukti-bukti kekuasaan dan keesaan Allah Ta'ala kepada kaum Ad agar mereka dapat memilih jalan yang benar. Namun kaum Ad sama sekali tidak mempercayai Nabi Hud alaihissalam dan tidak mau meninggalkan sesembahan mereka. Bahkan kaum Ad menuduh Nabi Hud alaihissalam sudah terkena penyakit gila. Mereka kaum Ad berkata, "Wahai Hud, engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami
dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu, dan kami tidak akan mempercayaimu. Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Dia, Hud, menjawab, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah, dan saksikanlah bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Quran Surat Hud ayat 54. Balasan azab kepada kaum Ad yang ingkar. Buntut dari perilaku kaum Ad yang tamak dan sombong serta menentang Nabi Hud alaihissalam, maka Allah Ta'ala memberikan peringatan kepada mereka berupa kekeringan yang panjang. Musibah kekeringan yang menimpa kaum Ad ini sempat membuat resah dan khawatir. Mereka takut pertanian mereka gagal panen sehingga menyebabkan kelaparan. Celah tersebut yang dimanfaatkan oleh Nabi Hud alaihissalam untuk meyakinkan kaum Ad agar meninggalkan berhala dan berpaling untuk bertaubat untuk menyembah Allah Ta'ala. Namun perkataan Nabi Hud alaihissalam benar-benar tidak dihiraukan sama sekali oleh mereka. Sesuai yang tertuang dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 70, mereka berkata, apakah kedatanganmu kepada kami agar kami hanya menyembah kepada Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? Maka buktikanlah ancamanmu kepada kami jika kamu benar. Quran Surat Al-A'raf ayat 70. Akibat dari keras kepalanya kaum Ad yang terus-menerus menentang Nabi Hud alaihissalam dan menyekutukan Allah Ta'ala, maka selanjutnya Allah menunjukkan kuasanya dengan mendatangkan gumpalan awan hitam nan pekat. Para kaum Ad berseru gembira karena mengira awan tersebut adalah pertanda datangnya hujan yang akan menyelamatkan ladang dan pertanian mereka dari kekeringan. Namun di tengah sorak-sorai kaum Ad yang berbahagia atas kedatangan awan tersebut, Nabi Hud alaihissalam memberi peringatan bahwa awan hitam yang datang bukanlah pertanda baik akan turunnya hujan, melainkan pertanda buruk akan datangnya azab dari Allah Ta'ala kepada kaum Ad karena telah menyekutukan Allah Ta'ala. Tetapi sekali lagi peringatan yang disampaikan oleh Nabi Hud alaihissalam tidak dihiraukan oleh mereka. Kaum Ad tetap tak mau mempercayai segala perkataan dan meminta bukti atas peringatan Nabi Hud alaihissalam. Hingga akhirnya Allah Ta'ala sebagai sang kuasa benar-benar menjatuhkan azab kepada kaum Ad dengan datangnya angin topan secara dahsyat. Angin topan tersebut langsung merobohkan dan menyapu apa saja yang ada, seperti rumah, bangunan, berhala, ladang, hewan, ternak, dan berbagai harta benda lainnya milik kaum Ad. Angin topan kencang tersebut akhirnya mampu membinasakan kaum Ad beserta berhala-berhala yang mereka sembah. Saking dahsyatnya, diriwayatkan bahwa angin yang berlangsung selama 8 hari 7 malam tersebut telah menghancurkan segalanya seperti serbuk. Kisah tentang angin topan yang menimpa kaum Ad diceritakan dalam surat Al-Haqqah ayat 6-8. Sedangkan kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong atau lapuk. Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka? Quran Surat Al-Haqqah ayat 6-8. Lalu ketika terjadi bencana angin topan yang dahsyat menimpa kaum Ad, apakah yang terjadi kepada Nabi Hud alaihissalam dan para pengikutnya? Tentu saja mereka diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Nabi Hud alaihissalam dan para pengikutnya tetap terdiam di rumah
tanpa merasakan sedikit pun bahaya dari angin topan tersebut. Setelah kejadian yang menimpa kaum Ad, akhirnya Nabi Hud alaihissalam dan para pengikutnya berpindah ke daerah Hadramaut untuk menetap di sana hingga beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Mukjizat Allah Ta'ala kepada Nabi Hud. Bagi kalian yang belum familiar dengan istilah mukjizat, mukjizat adalah suatu peristiwa kejadian ataupun kemampuan luar biasa yang dimiliki atau terjadi pada diri Nabi dan Rasul. Mukjizat diturunkan dan diberikan secara langsung oleh Allah Ta'ala kepada Nabi dan Rasul untuk membuktikan bahwa mereka adalah orang yang istimewa, yang terpilih dalam mengemban dakwah kepada sesamanya. Mukjizat tidak akan dapat ditiru oleh siapapun sehingga ia berbeda dengan sihir. Sihir dapat dipelajari dan dapat dilawan, sedangkan mukjizat tidak. 3 mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Hud. Berikut dijelaskan mengenai 3 mukjizat yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Hud alaihissalam guna membantu beliau dalam menjalankan dakwah kepada kaum Ad. 1. Atas seizin Allah Ta'ala, Nabi Hud alaihissalam mampu menurunkan hujan di mana kala itu kaum Ad sedang dilanda musibah kekeringan hebat hingga membuat ladang pertanian dan hewan ternak mati karena tidak ada sumber air. 2. Nabi Hud alaihissalam dikaruniai oleh Allah Ta'ala umur panjang, yaitu mencapai 130 tahun. 3. Nabi Hud alaihissalam dan para pengikutnya dapat selamat dari bencana angin topan dahsyat. Kisah Nabi Hud yang diabadikan di dalam Al-Quran. Kisah perjalanan Nabi Hud alaihissalam dalam berdakwah tercantum dan diabadikan dalam beberapa surat Al-Quran. Di antaranya surat Hud ayat 50 hingga ayat 54. Dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka Hud. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Selama ini kamu hanyalah mengada-ada. Quran surat Hud ayat 50. Wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepadamu atas seruanku ini. Imbalanku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Tidakkah kamu mengerti? Quran surat Hud ayat 51. Dan Hud berkata, wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa. Quran surat Hud ayat 52. Mereka kaum Ad berkata, wahai Hud, engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami, dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu, dan kami tidak akan mempercayaimu. Quran surat Hud ayat 53. Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Dia Hud menjawab, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah, dan saksikanlah bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Quran surat Hud ayat 54. Surat Al-Mu'minun ayat 31 hingga 41, yang artinya, kemudian setelah mereka kami ciptakan umat yang lain, kaum Ad. Quran surat Al-Mu'minun ayat 31. Lalu kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang berkata, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia, maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Quran surat Al-Mu'minun ayat 32. Dan berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya dan yang mendustakan pertemuan dari
hari akhirat, serta mereka yang telah kami beri kemewahan dan kesenangan dalam kehidupan di dunia. Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan apa yang kamu makan, dan dia minum apa yang kamu minum. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 33. Dan sungguh jika kamu mentaati manusia yang seperti kamu, niscaya kamu pasti rugi. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 34. Adakah dia menjanjikan kepada kamu bahwa apabila kamu telah mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, sesungguhnya kamu akan dikeluarkan dari kuburmu? Quran Surat Al-Mu'minun ayat 35. Jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 36. Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Di sanalah kita mati dan hidup dan tidak akan dibangkitkan lagi. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 37. Dia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah dan kita tidak akan mempercayainya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 38. Dia Hud berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku." Quran Surat Al-Mu'minun ayat 39. Dia Allah berfirman, "Tidak ada lagi mereka, pasti akan menyesal." Quran Surat Al-Mu'minun ayat 40. Lalu mereka benar-benar dimusnahkan oleh suara yang mengguntur, dan kami jadikan mereka seperti sampah yang dibawa banjir. Maka binasalah bagi orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 41. Surat Al-Haqqah ayat 6 hingga 8. Sedangkan kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Quran Surat Al-Haqqah ayat 6. Allah melimpahkan angin itu kepada mereka selama 7 malam, 8 hari terus menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong. Quran Surat Al-Haqqah ayat 7. Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka? Quran Surat Al-Haqqah ayat 8. Nah, apakah kisah mengenai Nabi Hud alaihissalam yang meliputi sejarah singkat perjalanan dakwah dan mukjizat Nabi Hud alaihissalam cukup mudah untuk dicerna dan dipahami? Apabila ingin memperdalam pengetahuan mengenai kisah Nabi lainnya dan juga terkait agama Islam, tetapi bingung mencari referensi yang tepat, jangan khawatir, karena kalian bisa dapatkan referensi buku maupun e-book untuk belajar ilmu agama Islam lebih dalam lagi. Gramedia.com. Terima kasih telah mengikuti dan mendengarkan kisah Nabi Hud alaihissalam. Semoga berkenan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.